Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia Allah sehingga kita bisa kembali yaitu hadir di majlis ilmu pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita meminta semoga Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memahami ayat-ayat Allah, memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ikhwani fi din, azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan yaitu menjadikan mereka faham dalam urusan agama. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan dari kitab Al-Usulul Thalatha yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kami ulang, i'lam rahimakallah أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. Kita sudah masuk yang berapa kemarin? Ya, kemarin kita sudah sebutkan wajib 4 perkara yang kita ilmui dan kita amalkan. Yang pertama ilmu, kemudian yang kedua setelah berilmu beramal, kemudian yang ketiga dakwahkan. Kita sampai pada masalah mendakwahkan. Ketahuilah ikhwani fi din, azakumullah, Al-Imam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa majalatud da'wati katsiratun, dan dakwah ini, tempat berdakwah, cara berdakwah ini banyak. Ad-da'watu ila Allah ta'ala bil khitabah, kita berdakwah kepada Allah dengan kita menyampaikan, berkhutbah.
wa ilqa'il muhadarat, atau kita sampaikan muhadarah, kajian. Wa minha da'watu ila Allah bil maqalat, atau dengan yaitu tulisan-tulisan. Wa minha da'watu ila Allah bi halaqatil ilm, atau kita bermajlis ilmu, atau yang lain sebagainya. Dan dakwah kepada Allah, wa da'watu ila Allah azza wa jalla hiya wadhifatur rusul, hiya wadhifatur rusul alaihi wassalatu wassalam. Berdakwah adalah merupakan tugas para rasul, ya, alaihi wassalatu wassalam. Wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan, dan dakwah ini adalah merupakan jalan orang-orang yang mengikuti rasul. Ya, maka barang siapa yang mengikuti rasul, dia ajak manusia kepada kebaikan, dia cegah manusia dari kemungkaran, dan kebaikannya sungguh sangat besar. Orang yang berdakwah ini kebaikannya sangat besar. Di antaranya Nabi SAW sebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi katakan, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, barang siapa yang berdakwah kepada kebaikan, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Ya, baginya pahala dakwah dan pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya ini. Wa man da'a ila dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka baginya dosa, mislu asami man tabi'ahu, seperti dosa orang-orang yang mengikuti mereka. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidak akan berkurang sedikit pun dosanya. Maka hati-hati, kita berhati-hati, jangan sampai kita mengajak seorang kepada keburukan. Dalam riwayat yang sahih disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana libni al-adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatla. Yang artinya, tidaklah ada seseorang yang terbunuh di muka bumi ini kecuali anak Adam yang pertama mendapatkan bagian dari dosanya. Ada orang membunuh, dosanya besar, ya enggak? Besar. Dosanya ini akan mengalir pula kepada anak Adam, karena dia yang pertama kali melakukan pembunuhan. Ya, dan yang lain. Ini tentang dakwah, yaitu kepada kebaikan dan keburukan. Maka kita berhati-hati. Ya, kita ajak ya, keluarga kita, teman-teman kita, untuk mereka yaitu mempelajari agama ini, syariat Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Nah, ya, ada yang hafal matannya. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. As-saniyatu al-amalu bihi. As-salisatu ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. Ada yang hafal? Mana ayatnya? Gimana Pak Salim? Kita lanjut. Ya,
Jadi para ulama salaf mereka menganjurkan supaya kita hafal matan al-usul ats-tsalatsah. Paling tidak arba'in kemudian usul ats-tsalatsah. Ya silakan nanti kitabnya dicari. Kemudian matanya diulang-ulang seterusnya. Allah taala. Kita lanjut yang keempat. Ya, yang keempat yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala, ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adza fihi. Yang keempat yang wajib diketahui dan diilmui, hendaklah bersabar. Ya, bersabar 'ala al-adza fihi, atas gangguan. Bersabar atas gangguan. Bersabar atas ujian. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, as-sabru habsun nafsi 'ala ta'atillah. Sabar ini adalah menahan jiwa, ya, melawan jiwa untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat ini berat, ikhwan. Ya, berbuat taat ini berat. Orang sholat ini berat. Berat enggak? Berat. Maka yang merasakan ringan sholat, ya, dia merasakan sholat ini sebagai betul-betul yang menenangkan jiwanya, tanda keimanan bagi mereka. Sehingga Nabi SAW bersabda, ya, dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, inna athqalas salati 'alal munafiqin, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna fima fihi ma la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka mengetahui pahalanya, sungguh mereka akan mendatangi salat tersebut walaupun dalam keadaan merangkak. Dan para ulama salaf, para sahabat, mereka salat merasakan nikmat yang sangat besar. Ada seorang sahabat dikisahkan dalam sirahnya, dia berjaga-jaga pada waktu peperangan. Namanya apa? Riba. Kata Nabi SAW, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Riba, berjaga-jaga di medan peperangan hanya satu hari, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada seorang sahabat di malam hari dia berjaga-jaga. Kemudian dia sholat. Dia sholat. Tiba-tiba dari kejauhan ada musuh yang panah. Dipanah. Kena bagian pinggul. Lagi sholat. Kemudian dia nggak merasakan. Salam kanan kiri, baru terasa sakit. Terasa sakit. Tatkala didatangi oleh sahabat yang lain akan dicabutkan itu panah yang menancap di tubuhnya. Dia mengatakan tunggu sampai ke sholat. Tunggu sampai sholat. Karena kalau sedang sholat, saking nikmatnya dia merasakan nikmat sholat, dia tidak merasakan sakit tatkala akan dicabutkan. Sehingga ditunggu pas sholat, kemudian dicabutkan. Subhanallah. Kalau kita bagaimana? Sholat sakit juga. Barang siapa yang masih merasakan sakit sholat, maka di hatinya ada penyakit, masih iman masih kurang. Sehingga Nabi SAW tatkala dia susah, sholat. Tatkala didatangi perkara yang berat, sholat. Kata Jabir bin Abdullah, kana Rasulullah SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi SAW kalau dia ditimpa dengan masalah yang besar, Nabi SAW bersegera untuk sholat. Kita sabar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Thaha, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Ajaklah keluargamu, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir, dan sabar. Sabar.
Sabar menjalankan sholat. Sabar dalam apanya? Sabar dalam semuanya. Ya, tumaninahnya, kemudian kekhusyuannya dijaga. Ini yang pertama. Sabar adalah yang pertama, kata Syekh rahimahullah ta'ala, kita bersabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar yang kedua, wa habsuha an ma'siyatillah, kita sabar meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat, meninggalkan maksiat ini berat enggak? Berat, lebih berat. Ya, lebih berat dari sekedar mendengarkan azan mau datang ke masjid, berat. Tapi meninggalkan maksiat lebih berat. Tatkala di malam yang gelap ada seorang wanita berduaan lagi ngajak maksiat, kira-kira bagaimana? Berat. Meninggalkannya berat. Ada seseorang jadi pejabat, ya datang ini bawa fulus, bawa uang banyak, ya sekian juta, kasih Pak biar urusannya dipermudah. Suap, menolak uang ini yang sudah banyak dan sebagainya, berat ya, berat. Ya, sehingga kata para ulama rahimahumullah taala, sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam tatkala meninggalkan maksiat itu lebih berat daripada sabarnya Nabi Ayyub menerima musibah penyakit. Tatkala kita kena ditimpa dengan penyakit, semua bisa sabar enggak? Bisa. Semua bisa sabar. Antum kena penyakit ini, ya, penyakit ini, semua bisa sabar. Tapi tatkala meninggalkan maksiat, jarang orang yang bisa sabar. Subhanallah, ini yang kedua, meninggalkan maksiat. Yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, sabar yang ketiga, habsuha 'anil tasakhut min aqdarillah, yaitu sabar untuk tidak murka dan marah tatkala menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat, yang pertama itu ilmu, yang kedua beramal, yang ketiga dakwah, yang keempat bersabar. Sabar ini ada tiga. Kita ulang, sabar ada tiga. Yang pertama sabar menjalankan ketaatan. Yang kedua sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar. Maka di dalam dakwah kita harus sabar. Wa yakunu daiman nasyitan, hendalah seorang dai, hendalah dia terus bersemangat, atau kita yang menuntut ilmu terus bersemangat. Fi da'wati ila dinillah, dalam berdakwah yaitu kepada agama Allah. Wa in udhiya, walaupun dia disakiti, walaupun banyak ujian. Ya, ujian kita masing-masing banyak, ada. Kadang kita mau hadir ke majelis ilmu, ada karena apa? Kesibukan. Siapa di antara kita yang gak sibuk? Ada enggak? Gak ada. Ada kadang-kadang karena penyakit, ya. Tapi kita berusaha. Sebagaimana yang telah kami sebutkan kisahnya, ada seorang salaf yang dia sampai minum kencingnya 2 kali untuk mencari ilmu. Ada yang sampai kencing darah. Subhanallah. Kemudian li'anna adhiyatad da'in, karena gangguan dan ujian bagi orang-orang yang berdakwah kepada kebaikan ini adalah merupakan tabiat manusia. Artinya apa? Manusia ini kalau melihat orang baik memang tabiatnya suka mengganggu. Kalau melihat orang buruk diam dia. Lihat orang pakai jilbab, pakai cadar, ada saja udah omongannya. Ini apa? Kayak apa? Ninja. Wah, awas lewat ini. Coba lihat orang belanja. Wah, biasa saja. Kalau lihat orang pakai jilbab yang baik, bagus, banyak. Disisihkan, dikucilkan dari kampung dan sebagainya. Lihat ada di tetangga sebelah dia berzina atau dia mencuri, diam. Ini tabiat manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am,
walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Walaqad kudzibat rusulun min qablik, sungguh wahai Muhammad telah didustakan rasul-rasul sebelummu. Fasabaru ala ma kudzibu, dan para rasul mereka bersabar. Wa udhu hatta atahum nasruna, dan mereka disakiti. Para nabi mereka disakiti, ya, dan mereka bersabar sampai datang pertolongan kami. Ada para nabi yang dibunuh enggak? Banyak. Ya, banyak. Silakan Pak. Ada para nabi yang dibunuh. Ya. Allah berfirman, "Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun." Apakah wahai orang-orang Yahud Bani Israel, setiap datang seorang nabi yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, sebagian kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagian lagi kalian bunuh. Para nabi ini memang tabiat manusia. Wa kullama qawiyatil adhiyatu qaraban nasr. Setiap kuat ujian, setiap besar, semakin besar ujian, maka semakin dekat pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin besar ujian, ikhwan, semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kita mengamalkan Islam, kita bersabar. Kita belum ditimpa dengan ujian sebagaimana yang menimpa orang-orang sebelum kita, dari kalangan para nabi dan rasul. Ya, bagaimana kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Suatu ketika Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabbab ibn al-Arat, ya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu Nabi sedang tidur-tidur di dekat Ka'bah. Kemudian Khabbab mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tastansiru lana ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mintakan kami pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ala tad'u lana ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah supaya Allah menimpakan bencana, musibah, malapetaka, balasan kepada orang-orang musyrikin?" Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Khabbab ibn al-Arat, "Innahu qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayahfaru fil ard." Wahai Khabbab, sungguh orang-orang sebelum engkau, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman sebelum kita, ada di antara mereka yang karena mereka beriman, mereka dibikinkan lubang, galian. Fayuj'al fiha, mereka dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Wa yu'ta bil minsyar, dibawakan dia gergaji. Wa yuj'al nisfain, dan dia digergaji dari atas kepalanya sampai bawah, dibelah dua. Karena apa? Karena satu, iman, karena iman saja. Bukan karena urusan harta, bukan karena ini, tapi karena iman. Wa yumshatu bi amshatil hadid, ada di antara mereka disisir dengan besi panas. Dibikin besi kayak cakar, kemudian dipanaskan di api. Habis itu dibuka baju mereka, kemudian disisir, terkelupas. Ini ujian orang-orang terdahulu, namun mereka tidak mundur sedikit pun. Ya. Dan seandainya ada ujian, ikhwan, jangan kita cepat marah. Kita sedikit-sedikit disinggung sedikit, masya Allah, langsung naik emosi. Ya, baru disebut ini sedikit langsung emosi. Ya, sabar. Ya, kita bersabar walaupun dicela, ya, dan seterusnya kita bersabar. Karena sungguhnya ujian ini hanya di dunia saja. Sebagaimana para tukang sihir pada zaman Fir'aun, ya,
tatkala para tukang sihir ini melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam, akhirnya mereka sujud dan mereka beriman kepada Musa alaihissalam. Kemudian Fir'aun mengatakan, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, ya, qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Wahai para tukang sihir sekalian, apakah kalian beriman kepada Musa? Sungguh kalau kalian beriman, la usallibannakum fi judhu'in nakhl. Aku akan salib kalian. Kemudian aku akan potong-potong tubuh kalian, kata Fir'aun kepada tukang sihir ini. Maka para tukang sihir yang beriman ini mereka mengatakan, ya, qalu amanna bi rabbina. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, faqdi ma anta qad, wahai Fir'aun, silahkan siksa kami, sakiti kami, terserah engkau. Innama taqdi hadhil hayatad dunya, karena siksaanmu, ujianmu hanyalah sebatas di dunia ini saja. Ya, subhanallah. Ikhwani fillah azakumullah, sehingga kita bersabar, ya. Kita bersabar dalam mencari ilmu. Kita bersabar dalam beramal. Kita bersabar dalam mengajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil dari 4 yang tadi, wajib berilmu, beramal, kemudian berdakwah dan sabar. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Asr. Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, wal 'asr artinya demi masa. Wal 'asr, demi masa. Allah bersumpah dengan wa, di sini wawul qasam, sumpah demi masa. Kalau kita bersumpah dengan nama selain Allah boleh enggak? Enggak boleh. Ya, misalnya kita bilang, ya, demi Ka'bah. Kita bilang demi masjid. Ya, atau yang lainnya. Maka ini enggak boleh, termasuk syirik asghar. Adapun Allah semuanya bersumpah dengan nama apa saja. Kemudian yang kedua, tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali menunjukkan akan pentingnya sesuatu itu. Wal 'asr, demi masa. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, dengan waktu. Ini menunjukkan sangat pentingnya waktu. Para ulama salaf, para ulama terdahulu, mereka sangat menghargai waktu. Ya. Jangan waktu ini sia-sia. Tanpa ada amal yang bisa kita lakukan. Sehingga mereka mengatakan, ya, di antaranya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, janganlah aku melihat seorang di antara kalian dalam keadaan kosong, tidak beramal aktivitas dunia atau tidak beraktivitas akhirat. Orang yang kosong, tidak mengamalkan akhirat atau dunia, tidak ibadah atau aktivitas dunia, biasanya sering pikiran-pikiran yang buruk muncul. Ya, nah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia dalam kerugian. Al insan ini jenis, semua manusia, kecil, besar, tua, muda, laki, perempuan, semuanya merugi. Innal insana lafi khusr, semua manusia dalam keadaan merugi. Illa alladzina amanu, kecuali yang pertama orang-orang yang beriman. Yang beriman berarti orang yang berilmu. Wa amilus shalihat, beramal. Wa tawassaw bil haqq, dan mereka berdakwah. Wa tawassaw bis sabr, dan mereka sabar. Kecuali 4 orang tadi yang tidak merugi, yang berilmu, yang beramal, yang berdakwah, yang sabar. Baik, wallahu ta'ala a'lam.
Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jihadun nafsi arba'u maratibah. Melawan jiwa ini, memerangi jiwa, memaksa jiwa kita ini dalam 4 perkara. Wajib dalam 4 perkara, kata beliau. Yang pertama, an yujahidah ala ta'allumil huda. Hendaklah jiwa kita ini, hati kita ini kita paksa untuk belajar. Ya, kita paksa untuk belajar. Karena kita ini manusia senang ya santai-santai, ya enggak? Iya, senang tidur-tiduran, senang ya nganggur dan sebagainya. Maka jiwa ini kita lawan, untuk kita paksa untuk belajar. Ya, mempelajari kebenaran, kebaikan. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Alladzi la falaha laha, yang mana tidak ada keberuntungan, wala sa'adah, tidak ada kebahagiaan, fi ma'asyiha, baik dalam kehidupan di dunia, wa ma'adiha, atau kehidupan di akhirat, illa bihi, kecuali dengan ilmu. Seorang tidak akan bahagia kecuali dengan ilmu. Ini yang pertama, kita paksa jiwa kita untuk belajar. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, an yujahidaha 'ala al-'amali bihi ba'da ilmihi. Kita paksa diri kita untuk beramal, ya, untuk kita amalkan. Yang ketiga, ad-da'wah, an yujahidaha 'ala ad-da'wah. Kita latih, kita paksa diri kita untuk berdakwah. Kemudian yang terakhir, untuk sabar 'ala masyaqqid da'wah, atas segala ujian dan gangguan di dalam berdakwah. Wallahu ta'ala. Nah, qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-surata lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satupun hujjah ayat di dalam Al-Qur'an selain surah Al-Asr ini, maka sungguh cukup bagi mereka. Wa qala Al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-Imam Bukhari mengatakan dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab wajib berilmu sebelum berkata dan berbuat. Dalilnya adalah fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Allah berfirman, ilmuilah la ilaha illallah, baru istighfar. Di sini Allah memulai dengan ilmui. Istighfar ini beramal, berucap. Sebelum berucap dan beramal, ilmui dulu. Qala Al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, yaitu dalilnya adalah fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kemudian fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di sini Allah memulai ilmu dulu baru amal. Baik, sampai sini kita ambil yaitu materi al-usulul tsalatsa pada kesempatan ini. Yaitu intinya, kita ulang, yang pertama ya, wajib mengilmui 4 perkara. Pertama, wajib berilmu. Ilmu dimaksud di sini adalah apa? Ilmu apa? Ilmu syar'i. Nah, ilmu syar'i yang disebutkan dalam usul salasanya apa? Mengenal Allah, kemudian mengenal Nabi, kemudian mengenal agama berdasarkan dalil. Yang kedua, beramal. Yang ketiga, berdakwah. Yang keempat, sabar. Kita sabar dalam mencari ilmu, sabar dalam beramal, sabar dalam berdakwah. Dalilnya firman Allah surah Al-Asr. Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya surah Al-Asr ini mencakup semuanya. Al-Imam Bukhari mengatakan bahwa ilmu dulu sebelum beramal. Jangan amal dulu baru cari ilmunya. Karena apa? Kalau diamalkan dulu baru cari ilmunya, akhirnya apa? Walaupun ilmunya salah, diambil.
Ya, tapi ilmu dulu baru beramal. Nah, wallahu taala alam, dan insyaallah kita lanjutkan nanti tentang yaitu beberapa perkara lagi dalam al-usulu as-salasah. Wallahu taala. Nah, kita cukupkan. Sallallahu alaihi nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Kita juga tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana cara kita supaya amal dunia ini bisa bernilai ibadah? Nah, para ulama mengatakan ibadatu ahlil adatu ahlil ilmi ibadat wa ibadatu al-jahil adat. Artinya kebiasaan sebuah amal, kebiasaan aktivitas dunia, tapi hal itu dilakukan oleh orang yang berilmu, ini bisa bernilai ibadah. Kami ulang, aktivitas dunia yang dilakukan oleh orang yang berilmu ini bisa bernilai ibadah. Sementara ibadahnya orang jahil itu dilihat, ibadahnya orang jahil bisa bernilai hanya sekedar rutinitas kebiasaan. Artinya di sini apa? Ikhwani fillah azzakumullah, bahwa untuk menjadikan ibadah dunia ini bisa bernilai ibadah dengan ilmu. Orang yang berilmu semua aktivitasnya diniatkan lillah, maka dia beribadah. Sementara orang yang tidak berilmu, jangankan dia perbuatan dunia, dia sholat saja, ya, sekedar sholat. Kenapa sholat? Ya ikut-ikutan saja. Kenapa puasa? Ikut-ikutan. Maka di sini bagaimana untuk kita semua amalan kita bisa bernilai ibadah dengan ilmu. Orang yang berilmu, apapun yang dia lakukan, dia niatkan lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Dia mengatakan, yang terdapat dalam kitab Arba'in, hadis yang ke-27 kalau enggak salah. Dia mengatakan, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ada beberapa orang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ini orang-orang kaya ini dia lebih banyak pahalanya dari orang miskin." Iya enggak? Iya. Kata orang-orang miskin ini datang. Yusalluna kama nusalli. Orang kaya salat, kami bisa salat. Wa yasumuna kama nasum. Orang kaya puasa, kami juga bisa puasa. Wa yatasaddaquna fi fuduli amwalihim. Tapi giliran mereka sedekah, kami enggak bisa sedekah ya Rasul. Mereka haji, kami enggak bisa haji. Mereka apa? Infak, kami enggak bisa infak. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun?" Wahai sahabatku sekalian, kalian yang miskin, ketahuilah, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian semua aktivitas kalian itu ada sedekah? Ya, inna lakum bi kulli tasbihatin shadaqah. Kalian mengucapkan subhanallah, kalian bersedekah. Kemudian wa bi kulli tahmidatin shadaqah, kalian mengucapkan alhamdulillah shadaqah. Kalian mengucapkan la ilaha illallah, kalian bersedekah. Wa fi bud'i ahadikum, bahkan kalian mendatangi istri kalian, shadaqah. Itu adalah pahala shadaqah. Ya, kalian mendatangi istri kalian sedekah. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah bisa orang yang mendatangi istrinya, ini kan dia bersenang-senang syahwat, apakah bisa bernilai sedekah?" Nabi mengatakan, "Wahai sahabat sekalian, coba lihat,
Kalau seandainya orang ini berbuat perkara yang dia mendatangi wanita yang bukan istrinya, haram nggak? Iya, haram, dapat dosa. Iya, begitu pula kalau didatangi istrinya dapat pahala dia. Lawannya, kalau didatangi wanita yang bukan istrinya, kan dosa didapatkan. Kalau didatangi istrinya berarti lawannya didapat pahala. Tentunya bagi siapa? Orang yang berilmu. Diniatkan untuk sedekah. Diniatkan untuk, yaitu supaya terhindar dari fitnah, ya, supaya terjaga syahwat. Ya, maka barang siapa ya yang menikah tujuannya untuk menghindari fitnah, maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang masih bujang. Nikah di sini mahal enggak? Mahal ya. Kalau yang mau nikah yang kedua mahal juga. Lebih mahal ya. Saya kemarin ketemu sama ikhwan, umurnya 30 tahun, kerja di total. Saat belum nikah, saat ya. Kenapa? Mahal. Berapa juta? 40 katanya. Kisarannya itu. Cari yang murah-murah lah. Saya nikah 2 juta dulu. Ya, di Lombok murah ya. Jadi orang yang menikah, ya, orang yang mendatangi istrinya, ikhwan, ini ibadah ini. Kenapa kita sering kadang-kadang walaupun istrinya sudah cantik, istrinya ada, tapi kenapa masih terus kebayang sama orang-orang di luar, wanita-wanita di luar? Coba perbaiki niat. Antum mendatangi istri antum niatnya untuk menjaga diri. Ya, jangan karena sudah asik-asikan, sudah masa bonus, sudah yang penting selesaikan hajat. Niatkan ibadah, niatkan supaya kehormatan saya terjaga. Niat saya ikhlas, niat saya mendatangi istri saya supaya kehormatan saya terjaga, supaya saya terhindar dari fitnah di luar. Antum datangi istri, insya Allah Tuhan akan puas, akan dicukupkan, sehingga datang keluar tidak terfitnah dengan wanita ini, tidak terfitnah dengan wanita ini. Ya, ini yaitu diamalkan, ya, diniatkan. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang sahih, salasatun haqqun 'ala Allahi 'aunahum. Ada 3 orang yang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 orang pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, an-nakihul ladzi yuridul 'afaf. Orang yang mau menikah niatnya supaya terjaga kehormatannya, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatnya nikah supaya ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau niatnya mendatangi istrinya supaya dijaga kehormatannya, akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ya, al-mukatab alladzi yuridul ada. Budak yang ingin membebaskan dirinya dari tuannya. Kemudian yang ketiga, seorang yang berhutang, yuridul qadha, ingin melunasi hutangnya. Tatkala seseorang berhutang, ya, sebesar apapun hutangnya, ada niat dia untuk membayar dan dia berusaha, insya Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibantu oleh Allah. Namun bagi dia yang berhutang kemudian bermalas-malasan membayar, hati-hati. Ya, hati-hati. Nabi SAW bersabda, yughfaru lisyahid kulla syai' illa ad-dain. Akan diampuni dosa orang yang mati syahid, semua dosa diampuni, illa ad-dain, kecuali hutang. Maka jangan sembarangan kita berhutang, sedikit-sedikit berhutang. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ad-dain, hutang ini adalah dhullun bin nahar wa hammun bil lail. Orang yang berhutang di siang harinya dia merasa hina, di malam harinya dia sedih. Hina bagaimana? Ketemu sama orang tempatnya berhutang, malu, ya enggak? Iya, di malam harinya sedih, kapan bisa bayar ya? Ya, maka jangan bermurah-murah dalam berhutang. Kemudian, ya, intinya dari pertanyaan yang tadi, yaitu bagaimana seorang bisa menjadikan amalan dunia ini sebagai ibadah, yaitu dengan
ilmu. Dengan ilmu, orang yang berilmu yang dia niatkan ikhlas, maka ini akan menjadi ibadah. Wallahu ta'ala. Nah, ada yang lain? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a amma ba'd. Jadi yang pertama, arisan ini bukan termasuk riba. Nah, dan ini termasuk bagian apa? Arisan ini simpan pinjam, iya enggak? Iya. Kita pinjam sama teman kita. Ini uangnya kita kumpulin, kita pinjam dulu. Ya. Kemudian kita kumpulin dan seterusnya. Maka dalam kaidah simpan pinjam, ya, tidak boleh ada lebih, tidak boleh ada kurang. Ya, misalnya begini, arisan, ya, arisan yang jadi apa bendaharanya dari 10 orang, nanti dalam setiap bulan dia dapat upah. Ya, dia dapat upah, maka ini sebaiknya dihindari. Ya, karena ini sifatnya apa? Simpan pinjam, ya, jangan dia kurang, jangan dia lebih. Karena simpan pinjam adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana dalam arisan, ya, kemudian pas gilirannya ini kemudian diwajibkan dia membuat makanan, jangan sifatnya wajib. Jangan sifatnya wajib. Bahkan kalau bisa dirubah sistemnya, pas gilirannya ini semua yang arisan ini bawa kue masing-masing dari rumah, kumpulin. Ya. Kalau sampai diwajibkan yang gilirannya ini, berarti dia terpotong uang yang didapatkan. Iya enggak? Iya, terpotong uang yang didapatkan. Ya. Maka sebaiknya dirubah sistemnya. Namun kalau seandainya seperti ini, ya, dan itu dia menjamu tamu yang datang, ya, wallahu ta'ala, insyaallah tidak masalah. Ya, tidak masalah insyaallah. Ya, selama yang dikurangi bukan materi uang. Wallahu ta'ala. Nah. Nggih. Dalam arisan itu kalau penentuan siapa yang dapat dengan diundi itu bagaimana hukumnya? Nggih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Undian itu ada dua, Pak. Undian itu ada dua. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Para nabi mengundi, ya nggak? Iya. Nabi SAW kalau dia berangkat perang diundi istrinya siapa yang ikut. Pernah dengar kisahnya? Iya. Sehingga dia mengundi siapa yang jatuh namanya ikut. Kemudian disebutkan tentang kisah Maryam, ya, tatkala dia dilahirkan oleh orang tuanya, maka mereka mengundi siapa yang mengasuh Maryam. Allah berfirman, ayyuhum yakfulu Maryam, ya, wahai Muhammad, tahukah engkau bahwa kisah Maryam tatkala dia lahir, mereka mengundi siapa yang akan memelihara Maryam. Maka di sini kata para ulama undian itu ada dua, ada yang boleh. Mana yang boleh tadi? Yang tidak ada sifat merugikan, yang tidak ada unsur merugikan. Ya, misalnya kita di sini, saya mau kasih HP 1. Semua ingin mengambil, ya enggak? Iya. Semua ingin mengambilnya.
Nah, karena semua sekarang ingin ngambil, sekarang kita undi. Kita undi, semuanya namanya kita tulis, kemudian kita apa? Kita ambil secara acak, ambil keluar namanya dia yang kita kasih. Ini boleh. Karena HP ini bukan termasuk, ini HP milik saya misalnya. Ya, bukan termasuk iuran dari antum sekalian. Maka di sini undi yang boleh. Selama tidak ada unsur merugikan yang lainnya. Kemudian yang kedua, undi yang tidak boleh nanti termasuk judi. Kalau ada unsur merugikan. Mana dia? Misalnya ini ada HP ini kita beli dari uang semua. Ya, sama-sama mengeluarkan 10.000 sampai semua. Kemudian sekarang HP ini kita undi. Siapa yang jatuh namanya dia ngambil HP ini. Yang dapat dia yang paling untung. Yang nggak dapat rugi nggak? Rugi. 10.000 ruginya. Berarti ini judi. Ini yang nggak boleh. Nah, nih. Kalau yang arisan itu kan ada juga yang nggak dapat. Iya. Tapi kan akan dapat pula dia. Nah, kalau yang dapat itu bulan depan juga iuran lagi 10.000 boleh. Gini Pak, kalau arisan itu diundi ya. Misalnya semua kita arisan sekarang, arisan 1 juta ya, sekian puluh juta sekarang kumpul. Yang dapat nomor 1 diundi. Karena semua ingin dapat jadi nomor 1, akhirnya kalau semua nomor 1 kan bukan arisan namanya. Akhirnya diundi, diundi. Jatuhlah nama saya pertama. Saya yang dapat. Saya untung nggak? Ya untung. Tapi yang lain akan untung pula, tapi tunggu giliran saja. Ya, kenapa diundi? Karena semua ingin dapat. Maka ini undian ya boleh. Sebagaimana yaitu kisah Nabi Yunus yang dibuang, diundi juga dia. Ya, di perahu. Sekarang kita undi sini kepenuhan di sini kita undi siapa yang dikeluarin, enggak ada yang mau keluar. Hanya undi saja, hanya keluar nama diundi. Ini boleh. Di perusahaan misalnya, perusahaan sudah penuh sudah, enggak butuh karyawan. Kalau dikeluarin 1 nanti akan kesel, marah. Bosnya nggak berani juga, ini disihir sama karyawan. Iya, sekarang zaman sedikit main sihir aja. Ya. Sebagaimana ada ikhwan belum dulu, akhiku yang belum habis. Ketemu ikhwan di di YouTube. Ya, saat bilang saya ini gini. Kadang-kadang yang namanya kita kerja di ini gitu, apalagi bagian marketing katanya kadang ada yang hasad dan sebagainya. Ya, kita kasih dia doa untuk membentengi diri. Sehingga di sini karyawan semuanya udah banyak, perusahaan nggak butuhkan karyawan lagi, perlu dikeluarkan 2 orang. Ditanya semua siapa yang mau keluar, nggak ada. Mau keluar nggak mau, ini nggak mau. Akhirnya kumpulkan semua namanya, undi, jatuh namanya 2 orang, udah keluarin. Ini boleh, ya, selama tidak ada unsur merugikan yang lain. Ya, arisan ini kan semua ngeluarin, Pak. Tapi akan dapat pula. Contoh begini, misalnya lagi. Jadi orang beli nomor. Undian apa kalau beli nomor ini? Togel ya. Abu Danis pengalaman ya. Nomor yang bagus saya. Orang beli togel, beli nomor. Kalau beli nomor voucher pulsa, untung nggak? Untung. Kalau togel ini beli nomor, kalau dapat ya untung, kalau nggak dapat uangnya hangus. Baik, diundi. Maka di sini undian yang judi, tidak boleh. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min 'amali syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamr, minuman keras, wal maisir, dan judi. Allah menggandengkan antara khamr dan judi. Kalau orang sudah minum khamr, judi enteng bagi mereka. Habis khamr, judi. Lihat, kalau orang main judi, udah khamr juga pasti gandeng sudah. Tapi orang berzina belum tentu minum khamr. Sehingga dikatakan oleh sahabat Utsman bin Affan bahwa khamr ini adalah induknya segala keburukan. Kalau orang sudah minum khamr, semua mudah dia lakukan. Ya, membunuh, ya berzina, main judi. Innamal khamru
wal maisir judi, wal ansab. Ya, ansab artinya mengundi nasib. Ya, dengan bentuk patung. Ya, patung. Wal azlam, ini mengundi nasib dengan panah. Mengundi nasib seperti orang-orang jahiliyah. Ya, misalnya kita jual beli apa namanya? Biasa kalau orang dulu jual beli misalnya begini. Ya, orang-orang jahiliyah misalnya mau beli tanah ini, tapi dia lempar panahnya. Plok. Mana ujung panah jatuh, itulah dia ambil tanahnya. Misalnya sekarang kita mau beli tanah. Ini saya jual Pak, tanah ini 100 juta ya. Iya. Tapi Bapak ambil tanah ini sesuai dengan jauhnya lemparan batu Bapak. Akhirnya plok lempar. Kalau yang enggak kuat lempar kan dekat aja, rugi dia. Tapi kalau yang kuat lemparannya berarti sangat untung. Ini enggak boleh. Ya, jual beli enggak boleh. Wal aslam semuanya rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata fil khamri wal maisir. Allah mengatakan sesungguhnya syaitan dia ingin menimbulkan rasa permusuhan bagi kalian dalam khamr dan dalam judi. Lihat, orang yang paling banyak berkelahi orang main judi. Orang yang paling banyak berkelahi orang main judi. Nah, baik. Wallahu ta'ala. Iya, itu masalah undian. Habis? Silakan. Kalau belanja di toko itu kan ada kupon undian. Iya, kupon undian. Dimakan di kotak itu kan Iya. nanti dapat apa gitu. Kita belanja di toko ada kupon undian. Kita kalau ngundi itu rugi enggak? Enggak kan? Kita cuma hadiah aja. Boleh. Kita nggak rugi kan? Kecuali kita masuk ke toko, Pak, kalau Bapak mau apa? Mau kasih uang pendaftaran 10.000, nggak Bapak dapat karcis undian. Maka ini nggak boleh masuk riba. Tapi ini kan kita belanja, ya kita beli barangnya kita dapat, cuman kita dapat kuponnya, maka ini hadiah. Silakan, nggak apa-apa undian. Ambil aja Pak ya. Kalau nggak mau kasih yang lain. Nah, boleh insyaallah. Nah, akhirnya. Pak, pertanyaan tentang utang. Tentang utang. Bagaimana hukumnya kalau misalnya kita berutang dengan niat untuk membantu orang susah? Berutang niat membantu orang susah. Atau Nah. misalnya dalam keluarga kita lagi ada kesusahan. Iya. Mau tidak mau kita berutang. Nah. Bagaimana? Boleh. Selama antum juga bisa membayar. Ya, bukan menjadi beban antum. Jangankan berhutang, antum minta-minta boleh. Ada orang susah, sangat kesusahan. Kebetulan antum kenal ada orang kaya, antum minta sama orang kaya ini, boleh. Antum berikan kepada orang itu lunas hutang, boleh. Disebutkan dari Nabi SAW, dari Qabisah ibn Mukharib, dia mengatakan, "Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam as'alu fi." Aku datangi Nabi SAW, aku minta-minta kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, "Aqim hatta ta'tiyana as-sadaqah fa na'muru laka biha." Wahai Qabisah, tunggu dulu ya. Nanti kita tunggu sedekah datang, baru kita kasih kau wahai Qabisah. Maka setelah datang sedekah, Nabi SAW berikan kepada Qabisah bin Mukharib radhiyallahu taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Qabisah, inna hadhihi al-mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin." Meminta-minta enggak boleh kecuali bagi 3 orang. Minta-minta enggak boleh kecuali bagi 3 orang. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan. Orang yang menanggung banyak orang. Misalnya di sini kita ada panti asuhan keluarga, banyak anak miskin, orang du'afa yang belajar. Yang mereka kalau disuruh kerja nggak sempat belajar. Orang tua mereka nggak mampu. Sehingga saya misalnya di sini minta-minta sama antum. Silakan. Saya minta tiap hari sama antum misalnya untuk makan mereka. Boleh nggak? Boleh. Rajulun tahammala hamalatan. Ini yang pertama. Dia menanggung beban. Yang kedua, wa rajulun asabathu jaihatun fajtahat maluhu. Seseorang yang ditimpa dengan musibah. Musibah yang besar, misalnya gempa bumi, bencana alam,
ya, atau misalnya rumahnya roboh dan sebagainya, hartanya ludas sebagainya, ini orang ini boleh dia minta-minta. Ya, kata Nabi sallallahu fahallat lahul mas'alah, boleh dia minta-minta hatta yusiba qiwaman min aish, sampai dia cukup dengan apa yang dia minta. Kalau sudah cukup, enggak boleh minta lagi. Yang ketiga, warajulun asabathu faqah, orang yang sangat miskin. Sangat miskin. Hatta yaquma salasatu min dzawil hijja min qaumihi, sampai ada tetangganya, 3 orang tetangganya ini bersaksi, ya, mengatakan sungguh laqad asabat fulanan faqah. Iya, memang orang ini sangat miskin luar biasa. Jangankan nasi dia punya, tempat masak nasi enggak ada. Ya, sangat miskin luar biasa. Fahallat lahul mas'alah, orang tadi boleh dia minta-minta. Dia datang ke jalan minta. Dia datang ke siapa? Orang kaya minta. Dia datang ke pejabat minta. Dia datang ke apa? Ya, seterusnya minta. Selain ini, yang 3 ini, kata Nabi sallallahu, fama siwahunna ya qabisa, selain yang 3 ini, fasuhtun yakuluha sahibuha suhta, maka orang yang minta-minta dia makan bara api masuk ke perutnya. Ya, makan bara api. Maka selain yang 3 ini enggak boleh. Nah, tadi kiranya tadi banyak ada orang yang nanggung utang, utangnya banyak seterusnya. Kita meminjamkan dia sama orang, boleh enggak? Boleh. Berarti masuk yang mana dia ini? Di antara 3 ini, masuk yang mana? Yang pertama, menanggung orang, tapi dia bukan tanggungan kita, misalnya dia tetangga. Yang kedua, hartanya habis. Yang ketiga, sangat miskin, berarti dia kena sangat miskin. Dia kena sangat miskin. Maka yang boleh menerima zakat siapa? Orang yang terlilit hutang. Terlilit hutang. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin. Gharimin, orang yang terlilit hutang. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 orang, 8 asnaf yang boleh menerima zakat, baik zakat wajib atau zakat sedekah. Demikian kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian ikhwan, silahkan kita kabari, kita dakwah, ya, kita kabari tetangga kita, kita hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau ya diberikan hidayah seorang saja karena perantara engkau itu lebih baik daripada onta merah. Nah, ya, terus kita bermajlis, silahkan kita datangi majelis-majelis ilmu untuk menambah iman kita, amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam Kamis kembali kita yaitu ta'lim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.